guys, welcome to Next Generation Online Service. Halo guys, senang banget dapat kembali bertemu dengan teman-teman dalam acara kita pada hari ini. Apa kabarnya nih teman-teman yang lagi ada di rumah, mungkin yang lagi liburan. Aku harap sih kita semua dalam keadaan yang sehat gitu ya. Gimana sekolah kalian, mungkin ada yang udah kerja atau lagi kuliah. Aku harap semuanya dapat berjalan dengan baik karena kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan, pada kesempatan kali ini aku mau sharing sedikit nih, tapi sebelum kita mulai sharing kita, sama-sama kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa kami yang sangat baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada setiap kami sampai dengan pada hari ini. Bapa kami yang baik, pada kesempatan kali ini kami mau belajar sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai setiap kami sehingga apapun yang kami dengar, biarlah itu semua memiliki maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan teman-teman, pada kesempatan kali ini tema yang akan aku sharing yaitu adalah taat. Mungkin kita udah sering banget ya dengar yang namanya ketaatan, tapi pasti sulit banget untuk kita praktekkan gitu dalam kehidupan kita. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih Kak kita harus taat? Atau emang ada nih salah satu contoh yang dapat kita ambil untuk kita ini menjadi taat gitu ya? Sebenarnya teman-teman banyak banget hal yang dapat kita ambil ketika kita ini memilih untuk menjadi taat gitu. Bahkan hal kecil apapun ketika kita sekolah, kita bekerja, mungkin kita ikut dalam suatu organisasi atau suatu perkumpulan rohani remaja. Pasti kita akan ada saatnya untuk kita ini dikasih tugas. Nanti kamu ini ya, nanti kamu melakukan ini ya. Tapi nggak sering juga dan nggak jarang juga kita itu menyepelekan yang namanya hal tersebut, karena hal itu kecil jadi kita kayak ya udahlah bisa nanti gitu, atau ya udahlah nanti aja, atau mungkin bisa orang lain yang mengerjakan gitu. Tapi kita juga jangan lupa gitu bahwa Tuhan sendiri mengajarkan kita untuk taat dalam hal kecil itu. Dan bahkan kita bisa lihat dari kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Di sini berbicara tentang Tuhan itu sendiri. Dia aja yang udah jadi Tuhan aja gitu. Dia merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kita dan dia taat gitu dengan apa yang dia bicarakan. Bukan cuma dia hanya memberitakan apa yang menjadi kemampuannya dia atau mungkin apa yang menjadi tujuan dia, tapi dia juga mempraktekkan supaya apa ya, supaya kita juga taat gitu. Supaya kita juga memiliki contoh yang baik seperti itu. Dan juga langkah pertama untuk kita belajar taat yaitu yang pertama belajar mendengarkan gitu. Jangan kita lihat orang ini tuh dari mananya, atau mungkin orang ini tuh karena dia lebih tua dari kita jadi kita kayak ya udahlah. Tapi pernah nggak sih kita tuh bertemu dengan hal kecil yang mungkin dari anak kecil, mungkin dari teman kita, mungkin dari teman sekelas kita atau teman bekerja kita. Nggak sering nggak sih kita ini ditegur gitu dan dikasih arahan. Tapi kita cenderung seperti ya elah, ya udahlah, kita menganggap remeh semuanya itu. Tapi tanpa sadar dari mereka semua itu ternyata Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kita, untuk menjadi dampak bagi kita, dan nggak jarang juga kita ini membiarkan hal tersebut. Jadi mulai dari sekarang kita belajar lagi nih, untuk hal-hal kecil tersebut kita harus melakukannya dengan taat gitu. Misalnya kita melakukan hal kecil di pekerjaan gitu, hal-hal yang udah biasa kita lakukan gitu. Jangan sekali-kali kita membiarkan hal tersebut karena udah sering ya udahlah kayak gitu. Dan poin yang kedua, bukan cuma kita mendengarkan, tapi kita belajar untuk rendah hati. Karena untuk melakukan hal-hal yang kecil itu perlu yang namanya kerendahan hati teman-teman. Kita nggak bisa karena kita bisa, bukan karena kita memiliki kemampuan untuk melakukan itu, tapi karena kita melakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Ketika kita memiliki kerendahan hati, ketika kita mau mendengar, ketika kita mau belajar, itu sama dengan artinya kita mau menjadi orang-orang yang berkembang dan juga menjadi orang-orang yang taat. Dan yang ketiga, belajar memahami dan menyesuaikan. Apalagi untuk zaman-zaman sekarang banyak banget yang namanya kita itu nggak cukup untuk kita hanya melihat apa yang terjadi, tapi kita juga harus mendengar dan bahkan kita menyesuaikan di mana kita berada. Atau mungkin ketika kita dalam suatu perkumpulan, dalam suatu acara, nggak cenderung kita melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang udah sering banget kita
ada gitu yang sering terjadi. Kita lupa ternyata kebiasaan-kebiasaan ini kita harus sesuaikan gitu dimanapun kita berada teman-teman. Dan setelah itu ketika kita sudah belajar mendengarkan dan juga kita sudah belajar untuk menyesuaikan, jangan lupa untuk namanya kerendahan hati gitu. Ketika kita melakukan hal yang besar, hal yang kecil sekalipun, kita harus bawa semuanya dalam bentuk kerendahan hati. Karena atas dasar firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, yang harus kita pegang teguh adalah kita ingat aja, kalau Tuhan suruh kita untuk taat, ya udah taat aja. Nggak ada alasan yang lain, bukan karena apa, bukan karena motivasi kita ya kita ingin dapat berkat dari Tuhan. Tapi yang pertama yang harus kita lihat adalah semuanya karena Tuhan, untuk Tuhan, dan karena Tuhan semuanya itu ada teman-teman. Jadi untuk yang namanya ketaatan, perlu yang namanya kerendahan hati, dan juga perlu kita mendengarkan baik itu masukan-masukan yang baik, kita harus mendengarkannya, dan yang ketiga kita harus menyesuaikannya. Ketika kita dapat paham apa yang menjadi kemauannya Tuhan dalam diri kita, kita juga akan tahu teman-teman bahwa menjadi taat itu bukan karena kita ingin melakukannya untuk manusia, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah sharing aku pada hari ini teman-teman semuanya dapat mendapatkan hal yang baru, sehingga semuanya itu kembali hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih, dan mari kita berdoa. Bapak kami yang baik, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau tetap membentuk kami menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang menjadi berkat untuk banyak orang, sehingga kami tahu Tuhan bahwa hidup kami ini bukan sekedar hanya kami bekerja, belajar, dan juga beraktivitas, tapi ada hal-hal yang baru yang dapat kami pelajari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui apapun yang kami perbuat. Biarlah Tuhan Engkau yang membentuk kami dimanapun kami berada, melalui hal kecil atau hal besar yang Tuhan percayakan. Kami tetap percaya bahwa dimanapun kami berada, ada rencana, dan yang pastinya ada berkat Tuhan yang senantiasa mengikuti setiap kami. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, puji nama Tuhan. See you guys.